Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar anak-anakku. Kita bertemu lagi di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ketiga. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. 2. Dengan mengamati benda dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. 3. Dengan kegiatan berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan terstruktur. 4. Dengan mencari arti kata dari kosakata yang diberikan, siswa dapat memahami arti kosakata baru dengan tepat. 5. Dengan mengiringi lagu, siswa dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepuk tangan yang tepat. 6. Dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. 7. Dengan melakukan praktik pengukuran tinggi badan teman, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Anak-anak, kalian pasti pernah bermain layang-layang. Sekarang Pak Guru mau tanya, terbuat dari apakah layang-layang itu? Silahkan dijawab apabila bisa kalian tulis di buku kalian. Betul sekali. Dari bahan kertas, tali, bambu, dan lem. Nah, anak-anak, apa saja mainan yang terbuat dari kertas? Apakah kalian tahu? Di samping adalah contoh permainan dari kertas. Kita lihat, ada layang-layang, ada perahu kertas, ada merpati dari kertas, ada buku tulis atau buku cerita. Pasti kalian pernah membuat dan bermain permainan tadi ya? Pasti pernah semua kan? Nah, anak-anak, banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa kalian gunakan. Contohnya tisu, ada kardus, ada koran yang juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar itu dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu itu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Nah, proses selanjutnya, pulp itu diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya itu habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menuliskan di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca itu seperti yang kalian tuliskan di kertas? Nah, kertas itu memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitarmu dan tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas seperti tabel di samping ini.
Nah, silahkan kalian membuat tabel seperti pada gambar di samping di buku tulismu untuk sebagai tugas harianmu. Sebuah fakta menunjukkan kita menghemat 1 ton kertas, itu berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa, bukan? Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghemat kertas? Nah, di samping ada gambar antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bicara, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Begitu kata si laki-laki. Kemudian yang perempuan menjawab, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, itu adalah percakapan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan yang ingin menghemat kertas sehingga masih banyak lagi pohon-pohon besar yang ada di hutan. Sekarang diskusikan secara kelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tulislah hasil diskusi kelompokmu dan perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Misalnya, awal kalimat harus diawali dengan huruf yang besar dan akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda baca titik. Perhatikan juga ada nanti koma, harus diperhatikan tempatnya. Dibuat tabel seperti ini. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelasmu yang ada di dekat rumahmu, kakakmu, ayahmu, ibumu, atau saudaramu juga boleh. Tugas selanjutnya, carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu, kamu juga bisa mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama, carilah kata selulosa, kedua lunak, ketiga molekul, keempat ampas, kelima pulp, keenam pipih, ketujuh menyerap, kedelapan kardus, kesembilan serat, kesepuluh menggiling. Silahkan cari dan tulislah di buku tugasmu masing-masing. Setelah kalian cari, kalian juga buat kalimat menggunakan kosakata yang kalian cari tadi. Dibuat seperti ini. Ya, Bapak yakin kalian pasti bisa. Nah, anak-anak, kayu tidak hanya digunakan untuk membuat bahan baku kertas, tetapi juga bisa digunakan untuk mebel, alat musik, dan masih banyak yang lain lagi. Contohnya, dari bahan kayu yang dikombinasikan dengan kulit hewan akan menjadi apa? Betul sekali, akan menjadi sebuah gendang. Kayu dengan senar akan menjadi apa? Betul sekali, akan menjadi sebuah gitar. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Silahkan kalian cari sendiri-sendiri. Bahan dasar kertas, anak-anak, itu berasal dari kayu. Kayu itu berasal dari mana? Dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan juga gambar di samping ini. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, ada pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Dan bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu dengan tinggi badan adikmu, tinggi badan kakakmu juga pasti akan berbeda. Apalagi dengan teman sekelasmu, pasti banyak sekali yang berbeda-beda. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan satu alat atau
dengan berbagai macam alat ukur. Silahkan kalian ingat-ingat lagi pada video pembelajaran sebelumnya. Pasti ketika kalian mengukur tinggi badan itu akan berbeda dengan alat ukur berat badan. Itu pasti akan berbeda karena alat ukur panjang itu berbeda-beda dan alat ukur berat juga bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada gambar meteran roll untuk mengukur tinggi badan, meteran saku, ada meteran pita juga. Nah, sekarang jawab pertanyaan yang berikut ini. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Silahkan isi pada buku tulismu dan tulislah soalnya. 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nomor 1, bagian yang diukur tinggi badan, jenis alat ukur yang digunakan apa? 2. Panjang lingkar pinggang, jenis alat ukur yang digunakan apa? 3. Panjang meja di kelas, jenis alat ukur yang digunakan apa? 4. Panjang lompatan teman kelompokmu dengan jenis alat ukur yang digunakan apa? 5. Lebar papan tulis di kelasmu, jenis alat ukur yang digunakan apa? 6. Panjang halaman sekolahmu atau panjang halaman rumahmu, jenis alat ukur yang digunakan apa? Silahkan buat tabel seperti pada gambar di samping kanan. Silahkan boleh kalian bertanya dengan kakakmu, ayahmu, ibumu, atau teman sekelasmu yang ada di dekat rumahmu. Silahkan kerjakan dengan bagus, dengan rapi, karena itu akan menjadi tugas harian kalian. Nah, anak-anak, kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat digunakan untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, tugas kalian yang terakhir ini. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Boleh di rumah. 2. Tuliskan hasilnya pada tabel di samping ini. Kalian buat tabel seperti ini. Yang ketiga, urutkan hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas yang terakhir ini pada pembelajaran hari ini. 3 tersebut kalian tulis, kalian kerjakan di buku tematik kalian, buku tugas tematik kalian. Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Pak Guru harap anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan beristirahatlah yang cukup agar imun tubuh kalian tetap kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.